Hai semua, kembali lagi bersama Pastori 19. Fakta bangsa Mongol yang pernah menguasai dunia. Mongolia masih ada sampai sekarang. Tetapi bangsa Mongol yang sekarang tinggal di sana bukanlah bangsa yang sama seperti yang dikenal dalam sejarah. Dikenal sebagai masyarakat nomaden, nenek moyang mereka menjelajahi daratan dengan menunggang kuda, menjarah, dan menaklukkan segala peradaban yang dilewatinya. Itulah gambaran populer dari bangsa Mongol berabad-abad silam. Bangsa Mongol zaman dahulu memang merupakan pejuang yang menakutkan, tetapi mereka juga adalah bangsa yang sangat maju dan berbudaya. Berikut fakta menakjubkan tentang bangsa Mongol. Wanita Mongol sama kuatnya dengan pria Mongol. Sejarawan cenderung menggambarkan pria Mongol sebagai penakluk yang menakutkan dan perkasa, tetapi mengabaikan sosok wanita Mongol. Saat para pria sibuk menjadi pejuang Mongol, para wanita Mongol menjaga kestabilan ekonomi dan memegang beberapa posisi tertinggi dalam agama Shamanisme mereka. Beberapa di antaranya bahkan menjadi pemimpin Mongol. Salah satu ratu Mongol terkuat adalah Manduhai, seorang pejuang yang cakap dengan pikiran taktis yang tajam. Dia berjuang untuk menyatukan kerajaan Mongol seperti yang dilakukan Jenghis, menaklukkan musuh demi musuh dalam serangkaian pertempuran. Sistem pos yang efisien. Bangsa Mongol pada dasarnya adalah pengembara, sehingga membuat komunikasi yang efisien antara para pemimpin dan perwira adalah hal yang sangat penting bagi mereka, namun sulit untuk dilakukan. Mereka memecahkan masalah ini dengan menciptakan sistem pos yang sangat efisien yang disebut YAM atau RT, yang berarti pos pemeriksaan. Banyak pengunjung asing, termasuk Marco Polo sendiri, kagum dengan ukuran dan keandalan YAM. YAM adalah kumpulan stasiun pos yang luas, dengan kurir khusus yang mengirimkan surat, laporan intelijen, dan berita penting dari stasiun ke stasiun. Stasiun-stasiun ini berjarak sekitar 24-64 km atau 15-40 mil terpisah, dan terus-menerus dikelola dengan apik. Pada satu waktu, terdapat setidaknya 1.400 stasiun di Cina, dan para pembawa pesan memiliki 50.000 kuda baru yang dapat mereka gunakan setiap harinya. Taktik perang yang menakutkan. Bangsa Mongol terkenal sebagai ahli taktik pertempuran yang efektif dan menakutkan. Pejuang Mongol mengasah keterampilan mereka dengan pengalaman bertarung. Bahkan para komandan terkenal, seperti Alexander the Great dan Hannibal Barca, baru terlihat lebih mengesankan saat dibandingkan dengan jenderal Mongol yang paling rendah. Bangsa Mongol sangat mengandalkan taktik kejutan, pura-pura menarik pasukan, serangan mendadak, perang psikologis, bahkan penyanderaan dengan memakai perisai manusia adalah gerakan klasik bangsa Mongol. Mereka suka memulai pertarungan dengan menghujani musuh dengan panah-panah yang menembus baju besi, diikuti dengan serangan kavaleri yang brutal. Seringkali, musuh akan terpikat ke arah pemanah tersembunyi milik pasukan Mongol yang berpura-pura melarikan diri. Bangsa Mongol dan jalur sutra. Salah satu bagian dari pemerintahan Jenghis Khan yang paling kejam, namun efisien adalah penaklukan jalur sutra, rute perdagangan utama antara Asia dan Eropa, dan salah satu sumber pendapatan terbesar untuk Kekaisaran Mongol. Menyadari bahwa pasukan besarnya tidak dapat sepenuhnya menaklukkan dan mempertahankan rute sepanjang 6.437 km atau 4.000 mil, ia pun langsung mengadopsi strategi sekunder. Jenghis Khan mulai menghancurkan setiap pemukiman Arab dan Turki yang dilewatinya, sampai setiap kota dan oasis di sepanjang jalur sutra hancur atau menyerang. Hal ini memakan banyak waktu, tetapi begitu bangsa Mongol akhirnya menguasai rute itu, jalur sutra sepenuhnya di bawah kendali Mongol selama abad ke-14 sampai 15 Masehi. Anehnya, pemerintahan Mongol memperlakukan pedagang dengan baik dan menjaga karavan dari Mediterania sampai Cina. Namun, melewati jalur sutra di saat era Mongol tidaklah murah. Di sebagian besar pendapatan yang dihasilkan oleh perdagangannya langsung masuk ke kantong orang Mongol dalam berbagai bentuk, seperti biaya tol dan pajak. Golden Horde. Salah satu kerajaan Mongol yang paling kuat adalah Golden Horde, sebuah kerajaan yang didirikan oleh cucu Jenghis Khan, Batu-Khan, pada tahun 1251. Sekilas namanya terdengar seperti sekelompok besar orang barbar, tetapi sebenarnya Golden Horde
adalah negara yang kuat dan sangat terstruktur dengan kota-kota modern, terkhusus ibu kotanya, Sarai Batu. Golden Horde memiliki pengaruh besar pada budaya lain. Mereka mengepalai daerah yang meliputi bagian Rusia modern, Ukraina, Kazakhstan, Moldova, dan Kaukasus. Saat itu juga mereka terhubung dengan peradaban Muslim dan Rusia.